Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adi. Kali ini kita akan membahas proyek pada pertemuan 11 sampai dengan 14, di mana kita membahas tentang penggunaan div, kemudian pengenalan CSS dan JavaScript. Langsung saja kita akan melihat tampilan dari proyek tersebut dan juga source code-nya. Project ini saya hanya akan membuat form sederhana, jadi isinya hanya sebuah form. Kemudian dalam form ini nanti saya akan binding sebuah event. Ketika submit maka akan menampilkan sebuah dialog alert. Contohnya adalah sebagai berikut. Langsung saja kita akan lihat kodenya. Di sini ada terdapat 3 file, yaitu file index.html, kemudian file main.css, dan file main.js. Di sini di dalam file index.html isinya hanyalah sebuah konten yang cukup sederhana, di mana di dalamnya kita menggunakan div dan elemen-elemen form seperti input, select, text area, dan submit button. Yang perlu diperhatikan di dalam file index.html ini adalah kita meload file main.css pada bagian head, dan kita meload file js main.js pada bagian body. Hal ini dengan tujuan kita menginginkan ketika halaman pertama kali di load, artinya halaman tersebut sudah tampil secara rapi karena kita load file CSS-nya terlebih dahulu. Namun untuk main.js kita input pada bagian akhir karena kita bertujuan untuk memprioritaskan loading konten website tersebut sebelum kita meload file main.js. Berikutnya, kita dapat melihat isi dari file main.css, di mana di dalamnya adalah kelas-kelas yang telah kita tentukan. Di sini, di dalam CSS, kita dapat menentukan sebuah kelas dengan selektor khusus, baik itu selektor body ataupun selektor kelas, atau kita juga dapat menggunakan selektor ID ataupun selektor all. Tapi dalam contoh ini kita hanya akan menggunakan selektor tag dan juga selektor kelas. Format dari penulisan kelas adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan menentukan selektornya terlebih dahulu. Kemudian untuk isinya kita dapat menentukan atribut-atribut dengan nilainya sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, yang kita akan mencoba melihat file main.js, di mana isinya adalah beberapa variabel dan beberapa fungsi yang nanti kita akan gunakan untuk menghandle event-event yang ada dalam halaman web tersebut. Di sini kita mendeklarasikan beberapa variabel untuk menampung informasi yang sudah diinput. Kemudian ada fungsi clear data untuk mereset form, get data di sini untuk mendapatkan nilai dari form, dan show data di sini berfungsi untuk validasi apakah informasi sudah diinput secara benar, dan jika benar kita akan menampilkan sebuah pesan dialog menggunakan alert dan terakhir mengosongkannya kembali. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan file CSS, kita dapat memformat tampilan website kita dengan baik, lebih baik, dan lebih efisien.
Dengan format eksternal CSS, hal ini sangat berguna ketika nanti website kita sudah menjadi lebih besar. Artinya, ketika konten-konten di dalam website kita sudah semakin banyak, kita akan lebih mudah memanage tampilan dari website kita. Dan ketika menggunakan JavaScript, kita akan mendapatkan suatu fungsi yang sangat baik, fungsi yang cukup bermanfaat, karena JavaScript di sini dapat kita gunakan untuk menghandle event-event yang terjadi pada halaman web, semisal submit form, ataupun mungkin bahkan kita dapat connect ke pada server di luar website ini secara asinkronus. Saya rasa cukup sampai sekian pembahasan pada project kali ini. Sampai bertemu di project berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.